Bismillah, ada beberapa hal yang baru, ada kabar baik dan juga sedikit kabar yang kurang baik yang akan saya sampaikan di video ini. Objek yang jadi bahasan sih jelas sebuah smartphone, karakternya kece pakai banget, baterai jumbo tapi tipis, kameranya berubah, baik secara layout penampakannya maupun karakteristik warnanya termasuk besaran resolusinya. Nggak perlu main tebak-tebakan lah ya, saya lagi ngomongin Realme 16 Pro 5G. Smartphone baru Realme ini jadi salah satu yang paling kece di number series sejauh ini. Ya on par lah sama Realme 11 Pro. Namun dengan cita rasa yang sangat berbeda. Frame kamera barunya terasa modern dan minimalis meski kalau diingat lagi seperti bentuk layout kamera dari brand inangnya yang di-rotate 90 derajat. Tapi pilihan color shade-nya sih keren banget ya asli. Andai dipadankan dengan ukuran layar yang compact, mungkin akan makin sulit buat saya move on dari HP mid-range ini. Karena sisi depan ini didominasi bezel layar yang tipis, sudut yang makin membulat, dan semuanya berhasil bikin saya kesengsem dengan ponsel pintar ini. Lanjut, finishing matte nan halus mendominasi bodi smartphone ini sehingga memberi kesan mewah meski tidak menggunakan frame berbahan logam maupun back cover kaca. Apalagi experience yang dibawa kan memang cocok dengan saya yang sudah terbiasa dan nyaman dengan Realme UI yang merupakan turunan dari ColorOS. Ya, Realme UI 7 terbaru ini masih membawa garis besar ColorOS 16, namun di number series belum mendukung fitur interconnectivity dengan Oculus Connect di PC atau macOS, jadi hanya bisa ke iPhone dan TV saja. Serba baru ya, termasuk packagingnya yang meninggalkan box serta partisi dalam serba kuning yang kini berubah menjadi warna abu. Warna yang lebih tegas dan dewasa yang mungkin bisa diartikan bahwa brand ini sudah matang dan yakin dengan jalannya. Ya, jalan yang tadi lewati banyak kaum menang-mending yang kesetiaannya hanya kepada harga murah saja. Namun jelas, jalan ini menanjak dan akan butuh tenaga ekstra untuk berhasil melewatinya. Oh, kok jadi dramatis begini ya? Kalau gitu, kita lanjut ke kabar baiknya dulu deh. Ya, kabar baik pertama, always on display-nya bisa dibuat terjadwal atau juga all day. Jadi, nggak lagi beberapa detik saja seperti di seri sebelumnya. Buat saya, ini penting banget. Yang kedua, kini layarnya sudah lebih tinggi resolusinya di 1.5K dengan refresh rate yang juga meningkat jadi 144 Hz. Reproduksi warnanya sendiri sih nggak ada masalah ya, saya rasa kontras dan vibransinya sudah nyaman untuk dipandangi. Ketiga, ada di jenis storage yang dipakai. Saya notice awalnya tuh dari skor test storage yang dapat tinggi yaitu tembus 100 ribuan. Dan saya cross-check ke web Realme, memang smartphone ini disebutkan menggunakan UFS 3.1. Wah, ini mah mantap nih buat penggunaan jangka panjang. Keempat, di web tadi saya juga menemukan info jaminan update software yang Realme berikan, yaitu 3 tahun upgrade Android dan 4 tahun security patch. Jadi, harusnya Realme 16 Pro 5G ini setidaknya akan kebagian Realme OS 10 berbasis Android 19 ya nantinya. Kelima, smartphone ini juga punya ketahanan yang sama dengan smartphone Realme yang sebelumnya berhasil memecahkan rekor, yaitu IP69 Pro. Tapi khusus kali ini, kita nggak usah rebus handphone lagi kali ya, capek bos. Nah yang keenam, dan ini adalah nilai plus yang paling panjang buat dibahas, adalah kameranya. Yang jelas, dia membawa peningkatan dalam hal resolusi dengan penggunaan sensor 200 megapiksel milik Samsung, yaitu HP5. Sensor ini sering dipakai di lensa telefoto dari kamera HP flagship loh. Di mata saya, 2 kali zoomnya masih terasa sangat tajam dan juga detail, cuma rasanya di 4 kali zoom sudah terlihat agak pecah ya. Jadi gunakanlah in sensor zoom ini dengan bijak, yaitu saat cahaya sangat cukup saja. Karena fitur ini tak bisa bekerja berbarengan dengan tetrapixel binning yang juga dimilikinya. Selain itu, untuk color science-nya, Realme kini menggunakan teknologi milik TUV yang bernama Luma Color. Impresi awal saya soal tone warna yang dihasilkan cukup menjanjikan. Vibes-nya terasa berubah banget dalam nada yang positif. Dipadukan dengan filter bawaannya, hasil kameranya terasa lebih artistik. Sederhananya sih, bisa dibuat nampak seperti kamera-kamera film yang punya karakter. Hasil fotonya memiliki dynamic range yang meningkat, dengan metering yang membuat skin tone terjaga dan punya sharpness yang tinggi. Saya sendiri menilai kekuatan selanjutnya justru ada di kamera depan 50 megapikselnya. Terlihat dari resolusi perekaman video yang sama-sama mendukung 4K 30 fps atau Full HD 60 fps.
Sementara kamera ultrawide hanya bisa Full HD 30 fps saja. Apalagi saat saya ujikan, audio yang terekam juga terdengar baik, fokus ke suara subjek dibanding ambience, dengan stabilisasi yang juga sangat-sangat cukup saat diajak bergerak, dan warna-warna yang hidup, lagi-lagi dengan dynamic range yang juga luas. Namun, entah kenapa di kamera depan, terasa perekaman audio sedikit kurang sinkron dengan gerak bibir saya saat vlogging test. Nanti simak di akhir video deh ya sampel perekamannya ini. Kabar kurang baik ada pada kamera ultrawide-nya yang masih subpar ya terasa. Dimulai dari resolusinya yang jomplang hanya 8 megapiksel sehingga detail agak minim hingga sifatnya yang fix fokus sehingga tidak bisa digunakan untuk kamera makro. Tapi ada sedikit hiburan, tanpa autofocus begini, biasanya merekam video akan terasa lebih smooth karena tidak perlu mencari titik mana yang harus dikunci fokusnya. Lalu yang kedua, sepertinya faktor kenaikan komponen semikonduktor dunia ikut berimbas pada harga Realme 16 Pro 5G ini juga. Ada peningkatan yang rasanya sudah coba Realme imbangi dengan berbagai nilai plus yang tadi saya absen di awal, namun tetap saja akan terasa memberatkan langkah semua, baik brand, konsumen, apalagi para promotor di lapangan. Oh iya, sedikit catatan, saya juga merasa output dari stereo loudspeakernya agak di bawah biasanya. Ini dalam urusan detail dan depth ya. Juga sedikit agak tipis dan turun powernya, meski masih sangat usable untuk dipakai memutar video di YouTube mah. Volume booster ada, bisa sampai level 300%, tapi ini membuatnya lebih lantang saja, tidak jadi lebih jernih. Sisanya, performanya masih bisa diandalkan sih. Dengan Dimensity 7300 Max yang berpabrikasi 4 nanometer, skor benchmark di Antutu sedikit saja di bawah 1 juta. Buat main PUBG Mobile, ini masih sangat ngangkat, bisa dapat settingan Smooth Extreme Plus dengan gameplay yang lancar banget dan suhu yang nggak kerasa menghangat. Ini istimewa lah ya. Jadi cukup buat bertahan tiap one-on-one lawan musuh, hingga di akhir sesi alias chicken dinner dan saya dapat 20 kills bahkan lebih. Tapi jangan lupa nyalakan GT mode-nya ya, biar kamu bisa dapat frame rate 90 fps di PUBG Mobile. Kalau grafis mentoknya ada di HDR Ultra ya anyway. Lalu stereo speaker tadi dengan volume booster jelas membantu saat mau push rank tanpa TWS. Lalu, kegagasan bernavigasi juga tidak ada masalah. Saya sama sekali tidak pernah menemui kendala multitasking di smartphone dengan RAM 12 GB ini. Apalagi Realme itu suka berlebihan menyalakan RAM expansion. Mentang-mentang storage-nya kenceng, by default dia tambah 14 GB tuh virtual RAM-nya. Sedikit banyak, ini jadi jawaban kenapa battery life-nya tidak terlalu hemat. Memang baterainya masih bisa bertahan 24 jam lebih meski tanpa WiFi, atau kalau idle dan banyak connect ke Wi-Fi, 48 jam juga bisa ditembus dengan mudah. Bisa dilihat, screen on time yang saya hasilkan lebih rendah dibanding biasanya. Menurut hemat saya, seharusnya daya tahan baterai 7.000 mAh lebih dari ini. Tapi ingat, RAM-nya 12 GB dan tambahan virtual RAM 14 GB yang secara default menyala, ini saya sinyalir jadi penyebab baterainya lebih cepat habis karena lebih banyak proses yang dibiarkan berjalan meski saat idle. Nah, pemirsa, yang baru-baru sudah saya absen, kabar baik dan kurang baiknya juga sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan kalau gitu rezekinya cukup ya buat mereka yang mau meminang Realme 16 Pro 5G ini. Karena asli kece banget depan belakang. Jadi silakan cek produk yang saya munculkan di daftar YouTube Shopping dan juga link di deskripsi. Mudah-mudahan banyak promo menarik supaya bisa dipinang dengan lebih worth it lagi. Oke, selamat menyimak sampel lengkap kameranya dari kota Cimahi. AA Gogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4K 30 fps tanpa menyalakan stabilisasi. Kalau buat panning kayak gini, ini habis angin besar ya, kayaknya puting beliung, jadi agak itu tuh pohonnya. Coba kita zoom. Nah, itu dia. Detailnya silahkan disimak dengan 4 kali zoom ya. 4K 30 fps, namun kali ini menyala ultra steady-nya. Saya akan coba jalan ke arah sana. Ini bagus. Tilting, panning. Kalau di viewfinder kelihatan stabil sih. Full HD 30 fps di ultra wide ya. Tidak bisa menyalakan mode steady, tapi warnanya bagus, asli bagus banget kalau ngelihat layarnya ya. Mudah-mudahan hasil akhirnya juga sebagus ini, dan dipakai panning sama tilting juga stabil sih di ultra wide mah. 4K 30 fps bisa dengan ultra steady menyala, lampu itu bikin bagus warnanya. Silahkan disimak kalau sambil jalan kayak gini. Cuma di sini musiknya agak kenceng, jadi mudah-mudahan nggak masuk ke perekaman biar nggak ganggu AdSense-nya ya. Silahkan disimak kalau saya putar balik, dan kayak gitu kira-kira. Kalau perekaman dengan kamera depannya yang 4K 30 fps ini di 0,8 kali. Ini kalau 1 kali kayak gini gimana? Untuk audio silahkan di komen juga ya. Bagus nggak segini?